sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk episod kali ini, kita akan menyentuh satu topik yang sangat menarik iaitu gabungan antara STEM dan Al-Quran dalam dunia penerbitan buku. Kita sering melihat sains dan agama sebagai dua bidang yang berbeza, tetapi sebenarnya kedua-duanya boleh saling melengkapi dalam membentuk cara kita memahami dunia. Bersama kita pada hari ini ialah wakil dari Gulali Books, sebuah penerbit dari Indonesia yang membawa pendekatan unik dalam dunia buku dalam pendidikan. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan sesi bersama tetamu kita. Boleh ceritakan bagaimana idea untuk menggabungkan STEM dan Al-Quran ini bermula di Gulali Books? Oke, jadi pada mulanya kami ingin membuat edukasi yang cocok untuk anak-anak atau mudah diterima oleh anak-anak. Jadi kami mengkombinasikan antara value-value Muslim, Islam, dan juga value di mana anak-anak suka untuk bermain. Jadi kami mengkombinasikan antara fun, tapi tetap ada value-value dakwahnya. Mungkin awalnya seperti itu dan coba kita combine produk seperti itu menjadikan sebuah buku. Dalam pendekatan ini, bagaimana Gulali Books menjadikan konsep sains lebih mudah difahami melalui perspektif Al-Quran? Oke, jadi Gulali Books ini kita membuat pendekatan, kita menyesuaikan level dari materi yang disampaikan sesuai dengan usia anak atau jenjang anak. Jadi mungkin yang lebih muda, yang lebih kecil itu bahasanya lebih sedikit, kemudian semakin meningkat bahasanya lebih rumit, lebih complicated. Kemudian juga dari sisi ilustrasi, dari sisi teksnya itu kami sesuaikan dengan jenjang usia. Jadi semakin muda, younger itu lebih simple, semakin lebih dewasa makin advance. Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian Tuan, antara buku-buku TVET atau STEM Qurani yang pernah Tuan hasilkan atau terbitkan, yang manakah pada pandangan Tuan paling sesuai dijadikan bahan pendidikan di Malaysia? Mungkin kalau dari konteks buku Indonesia dengan konteks buku Malaysia, mana yang lebih cocok? Sepertinya semua buku itu cocok. Karena kultur kita sama, cukup mirip juga. Tapi mungkin dari semua yang ada itu demand yang paling tinggi itu yang mengajarkan tentang Al-Quran. Jadi kami itu ada buku, dia mengajarkan tentang juz amma, juz 30. Itu cukup diterima dengan baik oleh masyarakat di Malaysia. Jadi mungkin awalnya bisa dari situ. Nah, pelan-pelan bisa berkembang ke tema-tema lain atau ide-ide lain bisa berkembang. Boleh Tuan kongsikan satu contoh buku tersebut serta mengapa ia sesuai untuk digunakan dan dimiliki oleh institusi pendidikan, guru, pelajar maupun ibu bapa di Malaysia? Oke, jadi Gulali Books itu ada salah satu buku, dia konsepnya soundbook. Jadi buku yang ada buttonnya, anak-anak bisa tekan tombol itu nanti ada suaranya. Nah, selain itu di buku itu juga ada cerita mengenai ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama Muslim zaman dahulu yang bisa menjadi inspirasi bahwa untuk menjadi penghafal Quran itu juga bisa tetap menjadi ilmuwan, entah itu ilmuwan ataupun jadi di dalam konteks saat ini itu menjelaskan you can be anyone, kamu bisa menjadi apapun tapi tetap menjadi hafiz Quran. Jadi kita memberikan inspirasi dan juga ada hal-hal yang menarik dari bukunya, tidak hanya teks tapi juga ada audionya, ada soundnya. Terima kasih. Kami ucapkan kepada wakil dari Gulali Books atas perkongsian yang sangat menarik dan membuka perspektif baharu tentang bagaimana ilmu sains dan nilai Al-Quran boleh digabungkan dalam dunia pendidikan. Semoga inisiatif seperti ini dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai pembaca, khususnya generasi muda, untuk mencintai ilmu dalam pelbagai bidang. Saya, Nur Dayana binti Yazmin, selaku pengacara, ingin mengucapkan terima kasih kerana terus bersama podcast PBA KL di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Sampai jumpa lagi di episod seterusnya. Hai. Terima kasih.